Salam sejahtera bagi kita sekalian, anggota jemaat GKMI Eklesia. Puji nama Tuhan, kita memasuki hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di tengah mewabahnya COVID-19, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki sebuah perayaan yang suci, yaitu Hari Raya Paskah, untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang saya berikan adalah kebangkitan Kristus membawa harapan sejati. Kebangkitan Kristus membawa harapan sejati. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 9. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur hari ini. Kita memang dituntut untuk terus-menerus mengucap syukur. Bagaimanapun keadaan kita harus mengucap syukur. Kita dipanggil untuk terus-menerus berserah sambil berdoa dan mengucap syukur. Gantilah menggerutu dengan bersyukur. Gantilah khawatirmu dengan berdoa. Gantilah gelisahmu dengan pujian. Daripada mengutuki hari-hari yang tidak jelas, daripada mengutuki menyesali hari-hari yang berat ini, lebih baik bagi kita berserah diri secara total kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit, yang ada di surga, yang memperhatikan kita yang ada di bumi. Mari kita terus-menerus berserah, berdoa dan bersyukur. Banyak hal yang kita syukuri, saudara-saudara. Ada orang-orang yang bersyukur karena mereka menjadi saksi sejarah. Menjadi saksi sejarah Paskah yang langka di dunia ini. Terus apa yang langka begitu? Apa sebenarnya yang langka pada hari-hari ini? Jelas kita sudah mengetahui bahwa Paskah tahun ini, tahun 2020 ini, saudara-saudara, ditandai dengan runtuhnya keangkuhan gereja-gereja. Tetapi juga di sini keruntuhan itu disertai dengan terbangunnya gereja-gereja yang ada di rumah tangga keluarga demi keluarga itu. Terbangunnya kembali rumah-rumah menjadi tempat beribadah bagi Tuhan. Ini ada sebuah kekhususan tersendiri dan tidak menyurutkan kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga itu. Saudara-saudara, mari kita amati baik-baik ya. Gereja yang dahulu dipenuhi dengan ribuan jemaat, dengan doktrinnya yang luar biasa, mantap, kuat, jaya, begitu saudara-saudara, hari ini sepi, saudara. Gereja yang dahulu penuh dengan ribuan jemaat, yang sistemnya miliaran, bangunannya itu juga miliaran rupiah, saudara-saudara, yang dihadiri ribuan jemaat dengan tepuk tangan yang luar biasa, disertai dengan kesembuhan, sekarang sepi. Tidak ada lagi orang-orang yang benar-benar merasakan keramaian itu. Gereja hari ini sunyi sepi, saudara-saudara. Tidak ada KKR yang macam-macam. Baliho poster yang sudah dipasang terpaksa digulung kembali. Nggak ada KKR kesembuhan. Pesta demonstrasi kesembuhan itu juga hari ini tidak ada. Saudara-saudara, tidak ada jemaat di Bali ini yang dikaruniai alam yang sangat indah. Mereka itu kebaktian padang di Bedugul atau di tepi danau bersuka cita, nggak ada, sepi, saudara-saudara. Lantas keramaian itu di mana? Semangat Paskah itu kemana? Semangat Paskah itu ada di rumah-rumah, ada dalam keluarga-keluarga. Dan disinilah sebenarnya Tuhan itu berkenan hari-hari ini. Gereja itu kembali diruntuhkan, sekarang semuanya itu sama dalam semangat oikomene. Jadi rumah oikos itu menjadi tempat beribadah, tempat memuji Tuhan, tempat berdoa, mendukung satu dengan yang lain. Dan di situ Allah itu hadir, saudara. Allah hadir. Kalau dalam Alkitab kita lantas bisa menghubungkan langsung bagaimana dengan keadaan bangsa Israel yang lockdown sebelum mereka merayakan Paskah itu. Mereka itu lockdown dan menantikan karya tangan Tuhan ketika Tuhan menghukum bangsa Mesir. Kira-kira hari-hari ini Paskah itu juga kadang-kadang bisa dipahami seperti dalam
kekristenan awal, di mana kisah para rasul itu mencatat kekristenan awal itu hadir di situ, di mana mereka merayakan beribadah hari demi hari di rumah, saudara. Yang nggak punya rumah mereka tersebut di goa-goa. Kalau di Itali namanya katakombe itu, saudara. Mereka merayakan hari-hari suci, termasuk Paskah itu, di rumah tangga dalam perkumpulan-perkumpulan kecil. Nah, kita sebagai orang Menonit tentunya kita bisa memahami awal sejarahnya berdirinya Menonit, saudara-saudara. Orang Anabaptis itu, kaum Anabaptis, mereka itu takut karena takut dibunuh oleh para pembenci kaum Anabaptis. Mereka di mana merayakan Paskah, merayakan hari-hari raya Kristen di mana? Di rumah-rumah, saudara-saudara. Dan hari ini sejarah itu terulang. Maka pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru, saudara-saudara. Dan hari ini kita menjadi saksi bahwa Tuhan hadir di rumah tangga demi rumah tangga, dan kehadiran itu berdampak. Kehadiran Tuhan dalam rumah tangga itu membawa berkat. Kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga itu tidak mengurangi campur tangan karya Tuhan terhadap kita pribadi lepas pribadi. Dan hari ini saudara-saudara, kita bisa bertanya apa hubungannya Hari Paskah kali ini bagi saya secara pribadi, bagi saya sebagai seorang jemaat dengan totalitas masalah yang saya alami. Ingat saudara, setiap tindakan ilahi selalu berdampak bagi manusia yang ada di bumi. Lawang virus yang kecil aja loh bisa berdampak bagi dunia, menggoncangkan dunia kedokteran dan meruntuhkan keanggunan manusia di dunia ini. Hanya virus kecil, saudara. Apalagi kalau Allah itu berkarya, Allah itu bertindak, akan berdampak bagi umatnya yang ada di bumi. Dan setiap tindakan Allah tentunya punya dampak yang besar. Kita sebagai umatnya tentu saja kita merasakan dampaknya. Saudara-saudara, Yesus bangkit itu membawa harapan baru. Sebuah harapan yang sejati, bukan harapan palsu, bukan harapan dari dunia yang dipelopori oleh ahli-ahli itu, bukan saudara-saudara. Tetapi ini adalah sebuah karya Allah yang dalam hal ini dalam masa Paskah itu disebut sebagai sebuah kebangkitan. Dan kebangkitan Kristus itu membawa dampak, yaitu apa? Umat percaya mempunyai harapan yang sejati. Bisa dikasih sebuah harapan yang baru, saudara. Yesus bangkit membawa harapan yang baru, harapan sejati bagi Anda dan saya. Harapan baru itu memberikan kita pengajaran bahwa yang pertama, saudara-saudara, bahwa kita akan dibebaskan dari belenggu masalah. Saudara, Jumat Agung bisa dikatakan dalam benak para murid itu sebagai masalah besar. Apa pertanyaan? Tuhanku mati. Sang selama ini saya agungkan, yang selama ini saya banggakan, yang selama ini saya hormati, yang selama ini saya agung-agungkan dan muliakan, sekarang mati di kayu salib. Matinya itu bukan mati terhormat, tapi mati dengan hina. Ini masalah, saudara-saudara. Tidak sekedar rasa takut, tetapi ini malah rasa malu. Seakan-akan tidak ada harapan, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus Kristus bangkit itu, saudara, masalah-masalah yang selama ini membebani, mengelilingi, mengukung para murid itu segera dibebaskan. Belenggu itu dipecahkan ketika mereka, para murid itu, mendengar bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Saya bacakan di sini, saudara-saudara, ayat 4 dikatakan, sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, saudara-saudara. Jadi jelas di sini mereka itu termangu-mangu. Termangu-mangu itu menggambarkan sebuah suasana yang tidak mudah untuk diterjemahkan.
Sebuah suasana yang benar-benar menggambarkan konkretnya, ruwetnya masalah yang dihadapi para murid itu. Ada ketakutan, saudara. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Dia, Yesus Kristus, yang sudah disalibkan itu dan dikuburkan, sekarang tidak ada. Kemana? Dia sudah bangkit. Saudara-saudara, kebangkitan ini membawa sebuah sukacita tersendiri. Orang yang dirundung kekhawatiran, dirundung rasa takut, itu tiba-tiba diluruhkan hatinya menjadi kelegaan yang luar biasa. Kalau saudara bisa memahami, misalnya saudara sedang menunggu saudara kekasih Anda, orang yang Anda kasihi menjalani operasi, serba tegang, serba bingung, serba khawatir. Tetapi ketika dokter itu datang memanggil Anda dan mengatakan, puji Tuhan Pak, semua proses operasinya berjalan dengan lancar dan semua prosedur-prosedur kedokteran sudah dilalui dengan baik, kita tunggu perkembangannya, nanti dalam sekian lama dia akan sadar. Wah, saudara-saudara, langsung kita merasa plong, saudara. Yang tadinya nggak enak makan, mau makan. Yang tadinya susah tersenyum, tersenyum, saudara-saudara. Matanya yang kosong menunggu hasil operasinya bagaimana, tiba-tiba matanya terpancar sukacita. Inilah saudara. Dengan mengetahui Yesus itu bangkit, para murid itu bersukacita. Beban hidup, pergumulan hidup itu menjadi luntur, menjadi digantikan dengan sukacita. Mereka menjadi lega, saudara-saudara. Dan itulah juga yang harus kita hayati hari ini. Di tengah kesulitan, kesusahan, beban hidup, pergumulan yang luar biasa yang mengelilingi kita, yang menghantui kita hari ini, esok, atau bagaimana kita tidak tahu, saudara. Dalam masa Paskah ini, hari Paskah ini, kita diingatkan bahwa kita itu punya harapan. Yesus itu bangkit, dan Tuhan Yesus yang bangkit itu membangkitkan keterpurukan yang ada di dalam diri kita. Kita terpuruk dengan berbagai masalah. Kita terpuruk dengan berbagai macam belenggu, kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, ketidakjelasan. Tetapi dengan berita Yesus bangkit itu, saudara, kita harus meyakini bahwa Tuhan pun akan membangkitkan kita dari segala keterpurukan. Saudara, Anda dan saya punya masalah masing-masing. Saya punya keterpurukan sendiri, saudara juga punya keterpurukan sendiri. Dunia bumi hari ini merasa terpuruk sendiri-sendiri, saudara-saudara. Pengusaha mengatakan di dalam berita itu dikatakan bahwa kami kuat sampai bulan Juni. Saudara, berita yang menakutkan. Tetapi percayalah hari ini, hari memperingati Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Dia juga yang akan membangkitkan kita dari keterpurukan ini. Percayalah, saudara. Firman Tuhan itu berkuasa dan kita hayati di dalamnya. Itulah yang pertama, saudara-saudara, kita akan dibebaskan dari belenggu masalah. Dan itu terjadi pada kita ketika kita itu berserah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena Dialah yang bangkit dan akan membangkitkan kita dari keterpurukan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah kita memiliki hari esok yang bermakna. Kita memiliki hari esok tidak berbicara tentang besok ya berjalan begitu-begitu saja. Kita hidup mengalir. Enggak, saudara. Ada orang mengatakan saya tidak tahu, saya mengalir saja Pak hidup saya. Mungkin orang sebagian mengatakan itu sebagai simbol keberserahan. Oke. Tetapi ingat, air yang mengalir itu, saudara-saudara, biasanya itu ke tempat yang paling rendah. Jadi kalau orang itu hidupnya mengalir saja, tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya, tidak berpegang teguh kepada Tuhan, hidupnya jangan-jangan dia jatuh pada tempat yang paling terendah. Hari ini kita diingatkan kita memiliki hari esok. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 16 dan 17 mengatakan sesuatu yang luar biasa yang menjadikan perenungan bagi kita dan menguatkan jemaat Korintus serta kita hari ini. Apa yang dikatakan begitu? Di situ dikatakan begini, saudara, sebab jika orang benar mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka
sia-sialah kepercayaan kita dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara-saudara, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, kita saudara dibangkitkan dari keterpurukan itu. Dan tidak sekedar itu, Tuhan juga memberikan jaminan bagi kita akan memiliki hari esok. Bukan hari esok yang biasa-biasa saja, bukan hari esok yang kaleng-kaleng, abal-abal, ecek-ecek. Oh bukan saudara, tetapi hari esok yang penuh bermakna. Hari esok yang bermakna itu bagaimana? Hari esok yang penuh pengharapan. Buat apa hari ini orang menyombongkan dirinya dengan berbagai kelebihannya, dengan berbagai achievement pencapaian hidupnya, dengan berbagai hartanya. Hari ini nggak ada kalau tidak ada harapan. Tetapi kalau orang itu punya harapan, saudara-saudara, dia menjadi orang yang bersuka cita. Dan terlebih dari itu saudara, hari-hari kita yang kita alami hari ini begitu sulit. Saya percaya Tuhan yang ada di surga memperhatikan kita dan membuat hari-hari kita yang penuh dengan kesulitan ini saudara menjadi bermakna. Menjadikan itu menjadi sukacita bagi hidup kita. Menjadi bermakna itu bagaimana saudara-saudara? Bagaimanapun kehidupan kita yang kita alami, ingat bahwa Tuhan itu memperhatikan, bahwa Tuhan itu care. Dan itulah makna hidup yang benar-benar harus kita hayati hari-hari ini. Membuat hidup kita bermakna hanya ada di dalam hidup kita. Setiap manusia selalu mendapatkan kehidupan yang bermakna saudara. Sebaliknya manusia takut jika hidupnya itu sia-sia. Sangat takut saudara-saudara. Kalau hidup itu sia-sia, terus untuk apa orang itu hidup? Kecuali hidup itu penuh makna, maka orang itu akan bersuka cita dalam menjalani kehidupan. Bagaimanapun situasi kondisi yang dialami orang-orang seperti itu. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki hari esok. Memiliki hari esok berarti Tuhan yang sudah bangkit itu saudara-saudara, Dia pun berkuasa atas hari ini dan juga berkuasa atas hari esok. Hari esok tidak kita tahu, hari esok serba tidak menentu, tetapi di dalam Yesus kita punya pengharapan bahwa Yesus itulah yang bisa menaklukkan hari esok itu. Merubah hari esok yang tidak menentu itu menjadi sebuah pengharapan bagi orang yang bersandar kepadanya. Ini ada sesuatu yang tidak ada duanya saudara. Hanya Yesus yang memberikan bahwa kebangkitannya itu membuat hidup kita itu bukan sia-sia tetapi penuh makna. Dalam makna itulah bersuka cita di dalamnya. Saudara-saudara, sebagai penutup, ada sebuah cerita indah dalam kitab Kejadian, yaitu tentang Yusuf. Saya kira saudara-saudara tahu bagaimana Yusuf itu kisahnya. Tetapi ada tahapan yang menarik saudara-saudara. Pada waktu itu juga ada, namanya pandemik itu ada. Tapi pandemiknya itu tidak berbicara tentang sakit penyakit, tetapi bicara tentang kelaparan. Ada kelaparan di seluruh dunia. Tidak ada bangsa yang luput dari wabah kelaparan ini. Tetapi justru di tengah kelaparan itu, di bawah pandemi itu, Tuhan itu bekerja melalui satu pribadi yang namanya Yusuf itu. Tuhan memakai Yusuf, saudara-saudara, bukan seperti seorang pahlawan, bukan seperti pendeta besar yang sekali tengking langsung sembuh, utang lunas, begitu saudara-saudara. Tetapi Yusuf itu justru harus melalui banyak proses. Yusuf itu tidak sekali berbicara masalah selesai, bukan. Sekali bicara masalah sirnya sakit sembuh, semua itu ditapaki pelan-pelan saudara-saudara. Dan Tuhan justru memberikan hikmat kepada Yusuf itu untuk mengelola semuanya itu. Nah itulah hari-hari ini saudara. Kita sama seperti Yusuf, sedang menapaki hari-hari yang sulit itu. Tetapi di dalam hari-hari yang sulit itu, Tuhan beserta dengan kita. Dengan apa? Dia memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani hari-hari.
Di dalam hari-hari yang sulit itulah saudara, Yusuf justru dipakai Tuhan untuk menghidupi bangsa pilihan Tuhan. Orang-orang yang seharusnya itu kelaparan, keturunan Abraham yang sudah mau mati justru dipelihara melalui Yusuf itu. Dan Yusuf itu bekerja dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, tentunya dengan penyertaan Tuhan. Dia mengelola, saudara-saudara, manajemen itu dikelola sedemikian rupa sampai 14 tahun. Dan semuanya itu baru kelar, semuanya itu baru selesai. Dan saudara-saudara, disitulah Yakub yang dulunya itu mati karena kehilangan Yusuf. Ketika masa pandemik ini berakhir, justru Yakub sangat bersuka cita. Dia merasakan berkat-berkatnya sangat baru. Ada harapan baru apa? Keturunannya tidak punah. Tapi Tuhan memelihara Yakub begitu luar biasa. Sampai hari ini keturunan Yakub dipelihara Tuhan. Apalagi kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu, kita justru dipelihara Tuhan. Percayalah bahwa kebangkitan Kristus itu membawa harapan baru, membawa harapan sejati. Teruslah berharap pada Tuhan, teruslah bersandar kepada Tuhan. Kita percaya kebangkitan Kristus itu mampu membangkitkan keterpurukan kita. Kita percaya dengan kebangkitan Kristus pada Paskah ini, kita memiliki hari esok. Kita memiliki hari esok yang penuh makna. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Saudara, Yesus bangkit. Haleluya. Berserah kepada Dia, dan Dia yang akan membangkitkan hari-hari kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, menjadi perenungan kita, menyertai hari-hari kita di dalam melewati masa-masa sulit dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.